Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sayumade Gita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030 dari TRI 2A. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah IoT yaitu pada NetAcad 4.2.3 Lab Design a Prototype of an AI Application. Nah, di sini ada beberapa objektivitasnya. Yang pertama itu Consider an IoT Application with AI atau ML Technology. Lalu ini ada Design Component Record for an IoT Application with AI Technology. Lalu ada Describe the Process and Operation for the IoT Application with Flowchart. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa tujuan dari lab ini yaitu supaya kita bisa memahami bagaimana cara merancang prototipe aplikasi IoT yang didukung oleh AI atau ML, termasuk menentukan fitur, komponen utama, lalu serta alur kerja logis dari aplikasi seperti smart thermostat gitu. Nah, langsung saja di sini kita menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada lab kali ini. Nah, di sini ada part 1 yaitu yang Consider an IoT Application with AI Technology. Nah, di sini ada pertanyaan, list the desired features and function for such a device. Jadi, kita diminta untuk menyebutkan fitur dan fungsi yang diinginkan untuk perangkat tersebut gitu. Jadi misalnya di sini itu seperti mengontrol AC atau pemanas secara otomatis, lalu terhubung dengan smartphone untuk kontrol jarak jauh, lalu ada juga seperti menggunakan AI untuk memprediksi suhu ideal berdasarkan cuaca dan waktu gitu. Nah, selanjutnya pada soal kedua ini kita diminta untuk menyebutkan faktor yang dapat memengaruhi persepsi dari suhu gitu. Jadi menurut saya faktor yang dapat memengaruhi suhu itu seperti kelembapan udara, lalu ada aktivitas fisik manusia seperti misalnya bergerak atau diam gitu. Jadi aktivitas fisik manusia dalam ruangan itu pasti bakal berpengaruh pada faktor suhu gitu, karena apalagi kalau misalkan manusia-manusia yang ada di ruangan itu bergerak ataupun diam gitu. Selanjutnya ada jumlah orang dalam ruangan. Nah, ini juga akan memengaruhi faktor dari suhu. Selanjutnya ada sumber panas lain itu seperti matahari dan juga barang elektronik lainnya. Selanjutnya, pada soal yang ketiga, di sini kita diminta untuk menyebutkan cara perangkat itu untuk dapat memperoleh informasi tentang faktor-faktor tersebut gitu. Tentang faktor-faktor yang sudah kita jawab sebelumnya ya. Jadi yang pertama itu adalah sensor suhu dan kelembapan itu untuk mengukur lingkungan. Lalu yang kedua ada integrasi dengan wearable device pengguna itu untuk mendeteksi suhu tubuh atau aktivitas manusia. Selanjutnya ada sensor gerak atau kamera itu untuk mendeteksi keberadaan dan juga jumlah orang. Lalu ada juga sensor cahaya untuk mendeteksi sinar matahari yang masuk. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada part kedua yaitu Design Component Record for an IoT Application with AI Technology. Nah, pada step kedua ini kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan juga. Yang pertama di sini apa saja sih komponen utama untuk termostat atau controller gitu. Jadi komponen utama itu seperti sensor suhu dan kelembapan, lalu ada modul komunikasi seperti Wi-Fi atau Bluetooth gitu. Lalu ada
microprocessor atau microcontroller, itu contohnya Raspberry atau ESP32. Selanjutnya ada aktuator, itu untuk menghidupkan atau mematikan pemanas atau pendingin gitu. Selanjutnya di sini kita diminta untuk menyebutkan proses dan juga pengoperasian termostat atau controller. Jadi, proses dan pengoperasian termostat atau controller itu misalnya perangkat itu membaca suhu dan kelembapan secara berkala gitu. Terus data itu bakal dikirim ke modul AI atau ML untuk dianalisis. Selanjutnya, sistem itu bakal mempelajari pola preferensi suhu pengguna. Nah, setelah itu, ketika suhu menyimpang dari yang diinginkan, maka sistem akan mengaktifkan pendingin atau pemanas seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pada part ketiga, itu ada describe the process and operation for the IoT application with a flowchart. Yang dimana di sini ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, yang pertama itu ada soal kita diminta untuk mengumpulkan pemrosesan data oleh AI atau ML di cloud computing. Dan yang kedua, kita diminta untuk mengilustrasikan operasi dari termostat tersebut gitu. Nah, langsung saja. Sebelumnya tadi saya sudah membuat flowchart-nya, jadi langsung kita buka saja. Nah, ini adalah contoh flowchart untuk soal nomor 1 gitu. Jadi di sini saya akan coba jelaskan sedikit dari flowchart pada soal nomor 1. Jadi yang pertama di sini itu ada start atau mulai. Nah, pada bagian ini sistem itu bakal mulai bekerja secara otomatis. Selanjutnya, pada yang kedua, itu ada sensor membaca suhu, kelembapan, cahaya, dan juga gerakan. Artinya, perangkat itu mengumpulkan data dari berbagai sensor, seperti yang sudah saya sebutkan itu ada suhu udara, misalnya ada kelembapan, seperti ada juga cahaya matahari dan juga deteksi gerakan manusia di dalam ruangan gitu. Nah, selanjutnya pada yang ketiga ini ada data dikirim ke cloud melalui Wi-Fi. Nah, pada bagian ini semua data itu akan dikirim ke server cloud menggunakan koneksi internet agar bisa dianalisis gitu. Selanjutnya pada bagian keempat, ini ada model AI atau ML untuk menganalisis data. Nah, pada bagian ini di cloud itu AI akan memproses data untuk mencari pola dan juga kebutuhan pengguna berdasarkan kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya pada bagian ini, itu AI akan mempelajari pola dan membuat keputusan. Jadi, sistem AI bakal mulai belajar preferensi pengguna dari waktu ke waktu. Setelah itu, akan mengambil keputusan seperti misalnya perlu menyalakan AC atau tidak. Gitu. Selanjutnya, pada bagian ini, itu perintah dikirim ke perangkat, misalnya aktifkan AC atau pemanas gitu kan. Nah, jadi pada bagian ini setelah analisis selesai, maka AI itu akan mengirimkan perintah ke perangkat fisik untuk melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya pada bagian ini, perangkat menyesuaikan suhu ruangan. Jadi, AC atau pemanas itu akan dinyalakan atau dimatikan sesuai perintah dari AI. Selanjutnya di sini ada simpan data untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, semua proses itu disimpan sebagai data historis agar AI bisa belajar terus-menerus dan semakin akurat. Selanjutnya ending. Jadi sudah selesai, maka siklus itu akan berulang secara berkala gitu.
Nah, jika sudah, selanjutnya saya akan membahas flowchart pada soal kedua. Nah, seperti ini. Jadi, di sini yang pertama kita akan memulai atau start. Ini artinya menandakan sistem itu mulai bekerja. Selanjutnya di sini ada sensor yang mendeteksi suhu dan kelembapan. Pada bagian ini adalah langkah awal di mana sistem itu akan memantau kondisi lingkungan sekitar. Selanjutnya pada bagian ini itu akan memeriksa keberadaan orang. Jadi pada bagian ini sistem itu akan mendeteksi apakah ada orang di ruangan, misalnya menggunakan sensor gerak atau kamera, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, di sini AI akan mengecek data historis preferensi pengguna. Nah, AI akan membaca kebiasaan pengguna dari data sebelumnya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan apakah suhu saat ini sesuai preferensi gitu. Nah, ini adalah percabangan yang sangat penting. Jadi kalau misalkan tidak, artinya suhu itu tidak sesuai, maka akan mengaktifkan pemanas atau AC. Sistem akan bertindak menyesuaikan suhu seperti itu. Nah, selanjutnya di sini jika iya, artinya suhu itu sudah ideal, yang nantinya akan menunggu dan juga memantau sistem itu akan melakukan perubahan. Sistem itu tidak akan melakukan perubahan dan hanya tetap mengamati saja. Nah, selanjutnya data di sini ada simpan data, yang artinya baik suhu sudah sesuai atau tidak, maka semua aktivitas dan juga data ini itu akan dicatat untuk keperluan pembelajaran di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada ulangi proses secara berkala. Jadi sistem itu bakal terus berjalan secara otomatis dalam siklus ini gitu. Maka ini akan kembali lagi ke sensor yang mendekati suhu dan juga kelembapan seperti itu. Selanjutnya di sini ada yang terakhir ada refleksi. Nah, di sini ada 2 soal refleksi, yaitu yang pertama, ada pertanyaan komponen apa yang memberikan kekuatan otak untuk pembelajaran dan kemudian menyesuaikannya. Jadi, modul AI atau ML, baik di lokal ataupun di cloud, itu merupakan komponen yang berfungsi sebagai otak untuk mempelajari pola penggunaan dan membuat keputusan otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan. Selanjutnya ada pertanyaan juga, bisakah kita menyebutkan perangkat IoT lain yang bisa belajar dari waktu ke waktu dan meningkatkan operasinya gitu. Nah, jadi menurut saya itu saya bisa menyebutkannya seperti misalnya smart lighting system. Itu untuk belajar kapan pengguna menyalakan lampu gitu. Lalu ada smart refrigerator, yaitu untuk mendeteksi makanan yang sering digunakan. Lalu ada smart vacuum cleaner, itu untuk menganalisis tata letak ruangan dan waktu terbaik untuk membersihkan. Selanjutnya ada juga smart irrigation system, yang dimana digunakan untuk menyesuaikan penyiraman berdasarkan cuaca dan kelembapan tanah. Nah, itu saja. Jadi kesimpulannya pada lab kali ini itu kita dapat memahami bahwa teknologi AI atau ML itu dapat membuat perangkat IoT menjadi lebih cerdas dan responsif terhadap lingkungan. Nah, dengan perencanaan komponen dan alur kerja yang tepat, maka perangkat itu dapat belajar dari data dan mengambil keputusan otomatis tanpa perlu intervensi manual seperti itu.
Nah, cukup itu saja video hands-on yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.